Setelah menyelesaikan pendidikan sekolahnya, Mono mengambil keputusan yang berat tetapi dianggap perlu, merantau demi membantu perekonomian keluarga. Dalam hatinya, ada mimpi besar untuk melanjutkan pendidikan ke bangku kuliah. Tetapi kondisi ekonomi keluarganya memaksanya menyimpan mimpi itu untuk sementara. Baginya, keluarga adalah prioritas utama, terutama masa depan adik-adiknya yang membutuhkan dukungan lebih. Mono tahu langkah ini adalah bentuk tanggung jawabnya sebagai anak sulung. Malam itu, di ruang tengah rumahnya yang sederhana, keluarga berkumpul dengan suasana hangat meskipun ada sedikit rasa haru yang menyelimuti. Pak Sukir, ayahnya, duduk di kursi kayu tua dengan pandangan serius. Setelah beberapa saat hening, beliau membuka percakapan. "Kamu sudah mantap dengan keputusanmu untuk merantau?" Nada bicaranya lembut tetapi penuh dengan kekhawatiran seorang ayah yang akan melepas anaknya pergi jauh. Mono tersenyum kecil berusaha menenangkan hati ayahnya. "Iya, Pak. Lagi pula Om Anto sudah menawarkan pekerjaan di sana. Saya yakin ini langkah yang tepat," jawabnya dengan suara yang tegas meski hatinya sedikit ragu. Ia tahu kepergian ini bukan hal mudah bagi keluarga, tetapi juga tak ada pilihan lain yang lebih baik. Pak Sukir menarik napas panjang lalu menepuk bahu Mono dengan lembut. "Kalau itu sudah jadi keputusanmu, ya sudah. Tapi ingat baik-baik di sana. Jangan lupa kasih kabar," ucapnya dengan nada lembut yang syarat makna. "Iya, Pak, tenang saja. Saya sudah dewasa dan bisa menjaga diri," balas Mono sambil tersenyum. Meskipun perasaan hangat di ruang itu sedikit berbaur dengan rasa haru. Mono sudah mempersiapkan perjalanan ini sejak seminggu lalu, setelah menerima kabar dari Om Anto tentang sebuah pekerjaan di kota. Tawaran itu terasa seperti pintu kecil yang terbuka di tengah tembok besar kehidupan yang menghadang keluarganya. Mono merasa pekerjaan itu adalah awal untuk membantu keluarganya keluar dari jerat kesulitan ekonomi, terutama untuk membiayai pendidikan adiknya. Keesokan paginya, sebelum matahari sepenuhnya muncul di ufuk, Mono sudah bangun dan bersiap-siap. Suasana pagi itu terasa tenang, tetapi penuh dengan keharuan. Setelah memastikan semua barangnya sudah siap, Mono melangkah ke ruang depan untuk berpamitan. Ibunya, dengan mata sedikit berkaca-kaca, memeluknya erat. Pak Sukir memberikan pesan-pesan terakhir, sementara adik Mono yang masih kecil memandang dengan bingung, mungkin belum sepenuhnya mengerti arti kepergian kakaknya. Dengan langkah mantap tetapi hati yang campur aduk, Mono meninggalkan rumah menuju terminal. Perjalanan ke kota memakan waktu beberapa jam, cukup melelahkan, meski sebagian besar waktu dihabiskan Mono dengan tidur. Setibanya di terminal, ia langsung mencari ojek untuk menuju rumah Om Anto yang tidak terlalu jauh. Sesampainya di sana, ia disambut hangat oleh Om Anto dan tantenya. Sambutan itu membuatnya merasa sedikit lebih nyaman, seolah-olah ia tidak benar-benar sendiri di kota besar ini. Malam pertama di rumah Om Anto, Mono lebih banyak berbincang untuk menggali informasi tentang pekerjaan barunya. Om Anto menjelaskan bahwa Mono akan bekerja di sebuah warung ayam bakar. Meski Om Anto bekerja di tempat berbeda, ia mengenal baik pemilik warung itu, sehingga Mono bisa langsung bekerja tanpa perlu melalui proses seleksi yang rumit. Mendengar itu, Mono merasa lega sekaligus bersemangat untuk memulai. Hari pertama kerja tiba dan Mono mengenakan pakaian terbaiknya. Kemeja putih sederhana dan celana hitam yang rapi. Sesampainya di warung, ia langsung diminta mulai bekerja tanpa wawancara atau pelatihan. Meski sedikit gugup, Mono menjalani pekerjaannya dengan penuh semangat, meskipun ritme pekerjaan yang cepat membuatnya harus beradaptasi dengan cepat. Tak bisa dihindari, di hari pertama ia sempat melakukan beberapa kesalahan kecil dan menerima teguran. Tetapi ia tetap bertahan dan mencoba belajar dengan cepat. Saat jam istirahat makan siang,
Mono memilih duduk di lorong belakang warung, tepat di antara dapur dan tempat penyimpanan daging. Tempat itu sempit dan agak panas, tetapi Mono merasa lebih nyaman karena suasananya yang sepi. Setelah melayani banyak pelanggan, ia merasa perlu waktu untuk menenangkan diri. Sambil makan dengan pikiran melayang-layang, tiba-tiba seorang wanita muncul dari arah dapur. "Loh mas, kok makan di sini sendirian?" Suara lembut wanita itu mengejutkan Mono hingga ia hampir tersedak. Saat ia menoleh, matanya langsung bertemu dengan sosok wanita mungil dengan senyuman manis. Kulitnya putih bersih, rambutnya terikat rapi, dan ada aura hangat yang sulit dijelaskan. "Iya mbak." "Lagi cari suasana yang tenang," jawab Mono dengan sedikit gugup, berusaha menyembunyikan perasaannya yang tiba-tiba berdebar tak karuan. Wanita itu tertawa kecil. "Di sini malah panas loh mas," balasnya sambil menunjuk ke arah dapur. Tawa kecilnya seolah membuat suasana panas di lorong itu mendadak sejuk. Setelah berbicara sebentar, wanita itu berpamitan untuk pergi ke toilet, meninggalkan Mono yang masih tertegun. Ia belum pernah merasakan hal seperti ini sebelumnya. Hanya dengan tatapan pertama, wanita itu sudah berhasil mengacaukan pikirannya. Ketika wanita itu kembali, Mono menguatkan hati untuk mencegat langkahnya. Ada sesuatu tentang dirinya yang membuat Mono ingin tahu lebih banyak. Dengan suara pelan, ia bertanya, "Mbak, boleh tahu nama mbak siapa?" Ia berusaha terlihat santai meskipun jantungnya berdegup kencang. Wanita itu tersenyum, senyuman yang kembali membuat suasana panas lorong itu terasa lebih ringan. "Oh, namaku Tia." "Kamu Mono kan?" jawabnya santai. Mono tertegun. Bagaimana Tia bisa tahu namanya? Rasa terkejut bercampur kagum memenuhi benaknya. Mereka pun berbincang singkat. Dari percakapan itu Mono mengetahui bahwa Tia baru 2 bulan bekerja di warung tersebut. Ia tinggal di sebuah kosan dekat warung bersama kakaknya yang bekerja di sebuah pabrik di kota itu. Namun, obrolan mereka harus terhenti karena jam istirahat telah usai. Mono kembali ke pekerjaannya, tetapi pikiran tentang Tia terus membayang. Hari-hari berlalu dan Mono mulai terbiasa dengan ritme pekerjaannya. Ia semakin cekatan dalam melayani pelanggan, membersihkan meja, dan menangani pesanan. Sesekali ia berbincang singkat dengan Tia di sela-sela pekerjaan. Kebersamaan kecil itu, walau sederhana, memberi semangat baru bagi Mono. Namun, suatu hari, suasana di warung berubah aneh. Pak Amin, pemilik warung, datang untuk memeriksa stok sayuran dan daging dari supplier yang dikelola oleh Om Antomono yang sedang menuju toilet di belakang warung tanpa sengaja melihat Pak Amin berdiri diam di depan ruang penyimpanan daging. Tubuhnya tegap, tetapi matanya terpejam. Bibirnya bergerak-gerak, seperti sedang merapal sesuatu. Mono merasa heran, tetapi ia menepis rasa penasaran itu karena keinginannya ke toilet lebih mendesak. Namun di toilet, sesuatu yang tidak biasa terjadi. Saat ia mencuci tangan, sudut matanya menangkap bayangan hitam melintas cepat di belakangnya. Mono menoleh dengan cepat, tetapi tak ada siapapun di sana. Ia berpikir mungkin itu hanya bayangan seseorang yang lewat. Namun, ketika ia keluar dari toilet, Pak Amin sudah tidak ada di tempat semula. Penasaran, Mono mendekati ruang penyimpanan daging. Ia melongok ke dalam dan terkejut melihat sesajen berupa kelapa muda dan dupa yang hampir habis terbakar. Asap tipis mengepul perlahan, membawa aroma yang asing baginya. Mono memanggil Tia yang kebetulan lewat. "Mbak Tia, ini maksudnya apa ya? Kok ada sesajen di sini?" tanyanya dengan nada bingung. Tia melihat ke arah sesajen itu dan tersenyum tipis. "Oh, itu biasa. Pak Amin kan orang Tionghoa. Mungkin ini bagian dari doa mereka," jawabnya santai sebelum bergegas ke toilet. Jawaban itu sedikit menenangkan Mono.
meskipun ada rasa aneh yang masih mengganjal. Namun, belum sempat Mono melanjutkan pekerjaannya. Suara keras dari arah depan warung membuat semua orang terkejut. Jeritan wanita terdengar memecah keheningan, diikuti suara langkah-langkah panik. Mono dan Tia bergegas keluar, mengikuti kerumunan yang berkumpul di pinggir jalan. Di depan warung, seorang pengendara motor tergeletak di tengah jalan. Sepeda motornya rusak parah dan seorang wanita berdiri di dekatnya menangis histeris. "Siapa yang jatuh? Apa ada yang terluka?" tanya Mono sambil berusaha mengintip dari belakang kerumunan. Salah satu karyawan menjawab, "Pengendara ini ngebut banget, terus belok mendadak tanpa lihat kiri kanan. Motornya langsung oleng." Mono mendekati lokasi kecelakaan. Wanita yang berteriak tampak pucat terus memanggil nama seseorang, tetapi tak ada yang merespons. Mono memperhatikan pemuda yang tergeletak di jalan. Tubuhnya tidak bergerak dan wajahnya samar-samar terlihat familiar bagi Mono. "Yuk, kita bantu," seru Tia sambil menggenggam lengan Mono. Ia menarik Mono lebih dekat ke arah pengendara motor itu. Saat mereka mendekat, Mono merasakan ketegangan yang aneh di udara. Rasanya seperti ada sesuatu yang tidak kasat mata menyelimuti tempat itu. Pandangan Mono tertuju pada pemuda yang terbaring diam. Semakin dekat, semakin jelas wajahnya terlihat, tetapi perasaan aneh mulai merayap di benak Mono. Dia merasa seolah pernah bertemu dengan pemuda ini sebelumnya, tetapi ia tidak bisa mengingat di mana atau kapan. Di tengah kekacauan itu, Mono menangkap sesuatu yang membuat darahnya berdesir. Sebuah bayangan hitam melintas cepat di sampingnya. Seketika ia menoleh, berharap itu hanyalah ilusi yang diciptakan oleh kepanikannya. Namun, pikiran itu segera buyar ketika ia teringat pada penampakan serupa di toilet beberapa waktu lalu. Kali ini, bayangan itu terasa lebih nyata, lebih dekat. Mono mengusap wajahnya, mencoba menenangkan pikiran yang mulai dipenuhi oleh rasa takut dan penasaran. Mengapa bayangan itu muncul lagi? Apakah ini pertanda buruk? Ia memaksa dirinya untuk kembali fokus pada pemuda yang terjatuh di jalan, meskipun perasaannya sudah tercampur aduk. Beberapa saat kemudian, pemuda itu akhirnya tersadar. Orang-orang yang membantu mengangkatnya tampak lega, tetapi ada sesuatu yang berbeda dengan tatapan matanya. Saat ia membuka kelopak matanya, hawa dingin seolah menyelimuti kerumunan. Pandangannya kosong, tubuhnya sedikit bergetar, dan kulitnya pucat. Wanita yang tadi berteriak kini menangis lebih keras sambil memegang kepala si pemuda. "Kenapa kamu melakukannya?" serunya dengan nada marah bercampur sedih. "Kamu harusnya lebih hati-hati." Mono tertegun, suara wanita itu terdengar begitu familiar di telinganya. Ia menatapnya lebih seksama dan mendapati bahwa wanita itu adalah Tia. Rasanya seperti aliran listrik menjalar di tubuhnya. Ia tidak percaya bahwa sosok ramah yang baru saja mengobrol dengannya kini terlibat dalam kekacauan ini. Hatinya penuh tanda tanya, tetapi sebelum ia sempat berbicara, Pak Amin datang mendekat. Dengan ekspresi serius, Pak Amin langsung mengambil alih situasi. "Semua kembali ke tempat kerja, jangan berkerumun di sini," serunya dengan suara lantang yang membuat kerumunan bubar perlahan. Namun, Mono merasakan ada yang janggal. Ekspresi Pak Amin tidak menunjukkan sedikit pun kecemasan atas kecelakaan itu, seolah-olah ia sudah mengetahui bahwa kejadian tersebut akan terjadi. Hal itu membuat Mono semakin curiga. Ada sesuatu yang tidak biasa di warung ini, sesuatu yang mulai terasa seperti bagian dari misteri besar yang belum terungkap. Setelah situasi mulai mereda, Mono mencari keberadaan Tia Iya, menemukan Tia di belakang warung, berdiri dengan tubuh gemetar dan ekspresi wajah yang menunjukkan ketakutan mendalam.
Mono mendekatinya perlahan. "Kenapa kamu terlihat ketakutan?" tanyanya sambil menatap mata Tia dalam-dalam, berusaha mencari jawaban. Tia mengangkat wajahnya, tampak ragu untuk menjawab. Setelah menarik napas panjang, ia berkata, pelan, "Ini tidak baik. Tadi saat Pak Amin berdoa di tempat penyimpanan daging, aku merasakan sesuatu yang salah. Rasanya seperti ada energi aneh di sana. Dan sejak dia datang, banyak hal aneh terjadi di warung ini." Suaranya bergetar, seolah ia berusaha menahan ketakutannya agar tidak semakin terlihat jelas. Mono mengangguk pelan merasakan perasaan yang sama. "Apa kamu pernah melihat hal-hal aneh sebelumnya seperti yang kita lihat tadi?" tanyanya, berusaha mengungkap lebih banyak. Tia menggelengkan kepala, tetapi raut wajahnya menunjukkan kepanikan yang tidak bisa disembunyikan. Tidak secara langsung. Tapi ada satu hal yang aku dengar sejak aku mulai bekerja di sini. Beberapa karyawan lama bilang, warung ini punya banyak rahasia. Mono merasa bulu kuduknya berdiri. Kata-kata Tia menggema di pikirannya. "Bayar harga? Maksudnya apa?" tanyanya. Kebingungan bercampur rasa takut. Tia menghela napas panjang, seolah berusaha mengumpulkan keberanian untuk menjawab. "Aku juga tidak tahu pasti. Tapi aku pernah dengar mereka bilang, seseorang harus dikorbankan untuk menjaga kesuksesan warung ini." Suaranya semakin kecil dan ia menunduk, seolah takut tatapannya akan mengungkap lebih banyak dari yang seharusnya. Mono merasa rasa penasarannya semakin menggelora. "Rahasia apa?" tanyanya cepat, suaranya sedikit lebih tegas dari sebelumnya. Tia menatap Mono, ragu untuk menjawab. Namun setelah beberapa saat, ia akhirnya berbicara, suaranya pelan, seperti takut ada yang mendengar. Mereka bilang warung ini dulunya milik seorang dukun. Dan katanya, setiap ada orang baru yang datang bekerja di sini, mereka harus membayar dengan harga tertentu. Mono merinding mendengar penjelasan itu. Semua mulai terasa masuk akal, sesajen di ruang penyimpanan, sikap aneh Pak Amin, hingga perasaan ganjil yang menyelimuti warung ini. Namun, yang paling mengganggu pikirannya adalah kenapa tidak ada yang memberitahunya tentang ini sebelumnya. Mono tahu ia harus mencari tahu lebih banyak, tetapi ia juga menyadari bahwa langkah berikutnya harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Keesokan harinya, pikiran Mono terus dipenuhi dengan apa yang dikatakan Tia semalam. Warung tempatnya bekerja terasa berbeda. Bukan lagi sekadar tempat sibuk melayani pelanggan, tetapi seperti ruang penuh bayang-bayang yang menyimpan rahasia kelam. Karyawan lain bekerja lebih cepat dari biasanya, seperti ada sesuatu yang membuat mereka takut untuk berlama-lama di tempat itu. Bahkan tawa ringan yang kadang terdengar di sela-sela pekerjaan menghilang, digantikan oleh suasana tegang yang semakin menyesakkan. Di tengah kesibukan itu, Mono kembali melihat Pak Amin berdiri di dekat tempat penyimpanan daging. Kali ini ada sesajen baru di sana. Kelapa muda, bunga-bunga segar, dan dupa yang masih mengepulkan asap tipis. Rasa penasaran yang membuncah membuat Mono memutuskan untuk mendekati Pak Amin meskipun hatinya berdebar keras. "Pak, boleh saya tanya?" Mono memulai dengan nada hati-hati. Pak Amin menoleh, matanya menatap Mono dengan tajam, seperti sedang menimbang keberaniannya. "Ada apa dengan sesajen ini? Kenapa kita harus melakukannya?" lanjut Mono, mencoba menutupi kegugupannya. Pak Amin mengangkat alisnya lalu tertawa kecil, namun tawa itu dingin, sama sekali tidak menunjukkan keramahan. "Ini hanya tradisi, kamu tidak perlu khawatir," jawabnya singkat, seolah tak ingin membahas lebih jauh. Mono tidak puas. Ia merasa ada sesuatu yang lebih besar tersembunyi di balik alasan sederhana itu. Dengan suara sedikit gemetar ia berkata, "Tapi
Saya mendengar banyak cerita, Pak. Katanya ada yang harus dikorbankan. Apa itu benar? Tawa Pak Amin pecah lebih keras kali ini, tetapi bukannya menenangkan, suara itu justru membuat Mono semakin cemas. "Jangan dengarkan omong kosong itu," jawabnya, lalu mendekat dengan langkah pelan. "Jika kamu tidak percaya, lebih baik kamu pergi. Warung ini tidak butuh orang yang takut." Nada ancaman dalam kalimat terakhir itu membuat Mono merinding. Ia merasa seolah-olah Pak Amin sengaja menakutinya, atau mungkin memperingatkannya agar tidak terlalu banyak bertanya. Namun, bukannya menyerah, Mono justru semakin yakin bahwa warung ini bukanlah tempat biasa. Ada sesuatu yang lebih gelap dan menyeramkan yang sedang terjadi di sini. Malam harinya Mono kembali ke kos dengan kepala penuh pertanyaan. Ia memutuskan untuk berbicara dengan Rusli, teman kerjanya yang baru sebulan bekerja di warung itu. Setelah memastikan suasana sekitar cukup sepi, ia memulai pembicaraan dengan suara pelan. "Rusli, kamu tahu tentang warung ini? Kenapa Pak Amin melakukan semua itu?" Rusli mengerutkan kening tampak ragu untuk menjawab. Namun setelah beberapa saat ia mendesah dan berkata, "Aku dengar cerita dari beberapa karyawan lama. Mereka bilang, warung ini dibangun di atas tanah bekas pemukiman dukun. Konon dukun itu sering menggunakan tempat ini untuk ritual-ritual tertentu." Mono merasakan jantungnya berdebar lebih kencang. "Ritual? Maksudmu? Seperti persembahan setan?" tanyanya dengan nada tegang. Rusli mengangguk pelan. Katanya begitu. Ada yang bilang setiap tahun harus ada satu orang yang dikorbankan untuk menjaga warung ini tetap sukses. Kalau tidak, sesuatu yang buruk akan terjadi. Mono menatap Rusli dengan serius. "Apa kamu percaya dengan cerita itu?" Rusli menarik napas panjang, lalu berkata dengan suara berbisik, "Aku nggak tahu, tapi kita nggak punya pilihan. Kalau kita mencoba melawan, bisa saja kita yang jadi korban." Matanya melirik ke arah pintu, seolah memastikan tidak ada yang mendengar percakapan mereka. Kata-kata Rusli membuat Mono semakin gelisah. Malam itu, ia memutuskan untuk menyelidiki sendiri. Setelah semua orang pulang dan warung menjadi sunyi, ia memberanikan diri untuk pergi ke tempat penyimpanan daging. Jika ada sesuatu yang disembunyikan, ia ingin mengetahuinya. Sesampainya di tempat penyimpanan, suasana terasa lebih mencekam dari yang ia bayangkan. Gelap, sepi, dan udara di ruangan itu terasa jauh lebih dingin dibandingkan area lainnya. Mono melangkah hati-hati mendekati tempat di mana sesaji biasanya diletakkan. Matanya menyapu setiap sudut ruangan, mencari sesuatu yang mencurigakan. Tiba-tiba suara bisikan halus terdengar menggetarkan keheningan malam. Mono membeku. Ia merasa bulu kuduknya berdiri saat rasa dingin merayap di seluruh tubuhnya. "Siapa di sana?" serunya berusaha terdengar tegas meskipun suaranya sedikit bergetar. Namun tidak ada jawaban. Saat ia melangkah lebih jauh, sebuah bayangan hitam melintas cepat di depannya. Mono terkejut, tubuhnya mundur beberapa langkah. Jantungnya berdegup kencang, tetapi ia mencoba menguatkan diri. "Siapa kamu? Apa yang kamu inginkan?" tanyanya dengan suara keras, meskipun hatinya diliputi rasa takut yang luar biasa. Bayangan itu semakin mendekat, membuat napas Mono terasa semakin sesak. Suara bisikan yang dingin kembali terdengar, kali ini lebih jelas, seperti bergema di dalam kepalanya. "Kau harus memilih, atau kau akan menjadi korbannya." Kata suara itu dengan nada yang membuat udara di sekitarnya terasa membeku. Mono terpaku di tempat, tubuhnya gemetar. Pikirannya berputar mencoba memahami apa yang sebenarnya sedang terjadi. Kenapa semua ini terjadi padanya? Apakah ini benar-benar nyata atau hanya ilusi yang diciptakan oleh ketakutannya sendiri?
Dalam kebingungan dan kepanikan, Mono teringat pada Tia ia harus memberitahu Tia tentang apa yang baru saja dilihatnya. Dengan langkah terburu-buru, ia meninggalkan tempat penyimpanan dan kembali ke kos. Setibanya di sana, Tia sudah berdiri di depan pintu. Wajahnya tampak gelisah, seperti seseorang yang tahu ada sesuatu yang buruk sedang terjadi. "Ada yang mencari kamu," ucap Tia dengan suara bergetar. "Mereka bilang ada masalah besar di warung." Mono merasakan keringat dingin mengalir di punggungnya. Ia menatap Tia, berusaha membaca ekspresi di wajahnya. "Apa yang terjadi?" tanyanya cepat, nadanya penuh kecemasan. Tia menggigit bibirnya, tampak ragu untuk menjelaskan. Namun Mono memotong. "Aku melihat sesuatu yang aneh tadi. Kalau bisa, kita harus pergi dari sini sebelum semuanya terlambat." Suaranya penuh ketakutan, tetapi juga mendesak, seolah-olah waktu mereka untuk bertindak semakin habis. Namun Tia menggeleng dengan tegas, meskipun matanya memancarkan ketakutan yang tak bisa disembunyikan. "Kita tidak bisa pergi begitu saja. Kita harus mencari tahu dulu apa yang sebenarnya terjadi di sini. Kalau tidak, kita akan terus dihantui oleh ketakutan ini." Mono menatap Tia dalam-dalam, merasakan ketegangan yang semakin memuncak di antara mereka. Ia tahu Tia benar. Pergi tanpa mencari tahu kebenarannya hanya akan membuat mereka terus dibayangi rasa takut dan pertanyaan yang tak pernah terjawab. Namun keberanian untuk melangkah kembali ke tempat itu bukanlah hal yang mudah. Malam itu, setelah memastikan semua orang sudah meninggalkan warung, Mono dan Tia memutuskan untuk kembali ke tempat penyimpanan daging. Mereka berjalan dengan langkah hati-hati, mencoba mengatur napas meskipun udara terasa berat dan dingin. Di depan warung, lampu-lampu yang biasanya terang kini tampak meredup, seperti ada sesuatu yang menyerap energinya. Semakin dekat mereka ke tempat penyimpanan, suasana semakin mencekam. "Kamu yakin ini ide yang bagus?" bisik Mono, mencoba menahan getaran di suaranya. Tia mengangguk pelan, meskipun nada suaranya menunjukkan ketakutan yang sama. "Kita harus mencari tahu kebenarannya. Kalau tidak, kita akan terus dihantui pertanyaan ini." Mereka memasuki ruang penyimpanan daging dengan senter kecil di tangan Mono. Cahaya senter itu tampak lemah dibandingkan dengan kegelapan yang menyelimuti ruangan. Udara di sana lebih dingin dan berat, seperti ada sesuatu yang tak kasat mata mengawasi mereka dari balik bayang-bayang. Mono mengarahkan cahaya senter ke setiap sudut ruangan, tetapi tidak ada yang terlihat aneh, setidaknya pada awalnya. Tiba-tiba terdengar suara gemericik, seperti ada yang berjalan di antara tumpukan daging. Mono dan Tia saling berpandangan, tubuh mereka membeku. "Kamu dengar itu?" bisik Tia, suaranya nyaris tak terdengar. Mono mengangguk, kemudian menajamkan pendengarannya. Suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih jelas, lebih dekat. "Siapa di sana?" teriak Mono. Suaranya gemetar, berusaha terdengar tegas, meskipun rasa takut mulai mengambil alih dirinya. Tidak ada jawaban. Namun suara itu kembali terdengar seperti langkah-langkah pelan yang sengaja ingin menarik perhatian mereka. Tia menempel di belakang Mono, tangannya mencengkeram lengan Mono erat-erat. "Kita harus keluar dari sini," bisiknya, nadanya penuh kepanikan. Namun sebelum mereka sempat bergerak, pintu penyimpanan tiba-tiba tertutup dengan keras. Suara itu menggema di ruangan yang gelap, membuat jantung mereka berdegup kencang. Lampu senter di tangan Mono bergetar, berusaha menyorot ke arah pintu yang kini tertutup rapat. Udara di ruangan itu semakin dingin, hampir tak bisa dihirup. Dari sudut ruangan, sesuatu mulai bergerak. Sebuah bayangan hitam muncul, bentuknya samar, tetapi terlihat semakin besar seiring dengan pergerakannya. Mono dan Tia membeku di tempat, tidak tahu harus berbuat apa.
Bayangan itu melayang dengan lambat ke arah mereka. Bayangan itu semakin nyata, membentuk sosok yang menyerupai manusia. Namun, tubuhnya tampak seperti kumpulan asap yang terus bergerak, melayang-layang di udara. Mono dan Tia hanya bisa berdiri mematung, tubuh mereka terasa berat, seolah-olah ada sesuatu yang menahan setiap otot mereka untuk bergerak. Bayangan itu semakin mendekat, dan meskipun matanya adalah kekosongan hitam pekat, Mono merasa tatapan itu menembus hingga ke dalam jiwanya. "Mono!" bisik Tia dengan suara yang nyaris tidak terdengar, penuh ketakutan. Bayangan itu tiba-tiba bergerak cepat, mengelilingi mereka seperti angin dingin yang berputar. Suasana ruangan berubah drastis, udara yang semula dingin kini menusuk hingga ke tulang. Di tengah keheningan yang mencekam, suara-suara berbisik mulai terdengar. Bisikan itu datang dari segala arah, seperti ada banyak orang yang berbicara di dalam ruangan tersebut. Mono merasakan kepalanya pening, tetapi ia mencoba tetap sadar. "Kamu mendengarnya kan?" tanya Mono, suaranya parau, berusaha melawan rasa takut yang menguasainya. "Ini nyata, Tia. Ini bukan imajinasi kita." Bayangan itu berhenti mendadak di hadapan mereka, lalu perlahan-lahan dari balik asap pekat sesosok wajah muncul. Wajah itu bukan wajah manusia biasa. Kulitnya pucat, seperti mayat yang telah lama membusuk, dan matanya sangat besar, melotot dengan tatapan kosong yang menakutkan. Mulutnya menganga lebar, menunjukkan gigi yang runcing dan rapuh, sementara kulitnya tampak terkelupas di beberapa bagian, memperlihatkan daging busuk di bawahnya. Tia menjerit, tetapi suaranya tenggelam di tengah suara bisikan yang semakin keras. Wajah pucat itu bergerak mendekat, hingga jaraknya hanya beberapa inci dari wajah Mono. Napas Mono tercekat. Ia merasakan tekanan luar biasa di lehernya, seolah-olah sesuatu yang tak terlihat mencengkeramnya dengan kuat. Wajah mengerikan itu membuka mulutnya lebih lebar, dan suara serak yang menyeramkan keluar dari dalamnya. "Kau seharusnya tidak di sini." Suaranya menggema di ruangan, membuat tubuh Mono dan Tia bergetar ketakutan. Tiba-tiba pintu penyimpanan terbanting keras, kali ini terbuka lebar, seperti memberikan mereka jalan keluar. Seolah terlepas dari hipnotis, Mono dan Tia langsung berlari sekuat tenaga. Mereka tidak peduli dengan barang-barang yang berjatuhan atau suara berisik di sekitar mereka. Satu-satunya hal yang ada di pikiran mereka adalah keluar dari tempat itu sesegera mungkin. Mono menatap warung yang tampak seperti bangunan mati di depan mereka. Pikirannya kacau. Semua yang baru saja terjadi terasa seperti mimpi buruk, tetapi terlalu nyata untuk diabaikan. Namun sebelum mereka sempat melangkah lebih jauh, Mono menangkap sesuatu dari sudut matanya. Ia berhenti menatap kaca depan warung. Di sana, di balik kaca, berdiri seorang pria tua dengan pakaian kumal. Wajahnya tidak asing, itu adalah wajah yang sama yang muncul dari bayangan di dalam ruang penyimpanan tadi. Mono merasa darahnya seolah berhenti mengalir. "Kau lihat itu?" bisiknya kepada Tia sambil menunjuk ke arah kaca. Tia mendongak mengikuti arah pandangan Mono. Matanya melebar saat melihat pria tua itu berdiri diam di dalam warung. Sosoknya tidak bergerak, hanya memandang lurus ke arah mereka dengan mata kosong yang mengerikan. Perlahan pria tua itu mengangkat tangannya dan menunjuk langsung ke arah Mono. Gerakannya lambat tetapi penuh makna, seolah-olah memberikan peringatan atau ancaman yang tak terucapkan. Mono merasakan tubuhnya melemah, seakan-akan kehilangan energi hanya karena tatapan pria itu. "Kita harus keluar dari sini, sekarang!" seru Tia. Suaranya memecahkan keheningan. Tanpa berpikir panjang, Mono menarik tangan Tia dan mereka berlari menjauh dari warung. Langkah mereka tergesa-gesa
Kaki terasa berat, tetapi ketakutan mendorong mereka untuk terus melangkah. Meski akhirnya mereka berhenti cukup jauh dari warung, bayangan kengerian itu masih membayangi pikiran Mono. Napasnya tersengal, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ia tahu, meskipun mereka telah meninggalkan tempat itu, misteri yang menyelimuti warung tersebut belum selesai. Malam itu di kos mereka, Mono dan Tia duduk diam dalam keheningan. Lampu kamar kos yang redup seolah mencerminkan suasana hati mereka, penuh ketakutan dan ketidakpastian. Tia sesekali melirik ke jendela, seolah takut sosok pria tua itu akan muncul kembali. Sementara itu, Mono mencoba menenangkan dirinya, tetapi pikirannya terus berputar. Apa arti dari semua ini? Sosok pria tua di balik kaca, bayangan hitam, dan suara bisikan itu. Semua seperti potongan teka-teki yang saling terhubung tetapi belum bisa ia pahami sepenuhnya. Kita harus mencari tahu, gumam Mono akhirnya memecahkan keheningan. Tia menatapnya dengan ragu, tetapi ia tahu Mono benar. Mereka tidak bisa terus dihantui oleh rasa takut tanpa mencari jawabannya. Di rumah sederhana Pak Nano yang dikelilingi pepohonan rindang, Mono dan Tia disambut dengan ramah. Pak Nano dengan wajah bijak dan senyumnya yang tenang mendengarkan dengan seksama cerita Mono tentang kejadian-kejadian aneh di warung, termasuk sosok bayangan dan pria tua di balik kaca. Setelah Mono selesai bercerita, Pak Nano menghela napas panjang. Warung itu menyimpan sejarah kelam, ujarnya pelan, seolah-olah kata-kata itu memiliki bobot berat yang sulit diucapkan. Mono dan Tia saling berpandangan, rasa penasaran bercampur dengan ketegangan. Pak Nano melanjutkan, dulu, sebelum warung itu dibangun, tempat itu adalah pemukiman seorang dukun yang sangat dihormati sekaligus ditakuti. Ia dikenal mampu melakukan banyak ritual untuk membantu orang-orang, tetapi banyak juga yang mengatakan bahwa ia sering membuat perjanjian dengan makhluk gaib. Ketika pemukiman itu dihancurkan, warung itu dibangun di atasnya. Namun, dukun itu meninggalkan sesuatu di sana, ritual yang belum selesai, dan sekarang pengaruhnya masih terasa. Mono merasakan bulu kuduknya berdiri. Lalu, apa hubungannya dengan sesajen dan pria tua itu? Tanyanya. Pak Nano menatap Mono dengan tatapan serius. Sesajen itu adalah upaya untuk menenangkan energi yang tertinggal di sana. Tapi kalau kau melihat sosok pria tua, itu artinya ritual itu tidak berjalan dengan baik. Mungkin ada sesuatu yang lebih besar di balik semua ini. Mono dan Tia mendengarkan dengan seksama, meskipun cerita itu membuat mereka semakin gelisah. Pak Nano menyarankan mereka untuk berhati-hati, terutama jika mereka kembali ke warung. Kalian harus waspada. Jika kalian merasa ada sesuatu yang salah, jangan ragu untuk pergi, katanya sebelum mereka pamit. Keesokan harinya Mono dan Tia memberanikan diri kembali ke warung untuk memeriksa keadaan. Namun begitu mereka masuk, suasana di dalam warung terasa berbeda. Biasanya aroma makanan yang menggugah selera memenuhi udara, tetapi kali ini baunya aneh, seperti campuran bau hangus, amis, dan anyir. Mono merasa tenggorokannya tercekat, sementara Tia terlihat semakin pucat. Ini tidak wajar, bisik Tia menggenggam lengan Mono erat. Mono mengangguk, merasakan ada sesuatu yang salah. Saat mereka berhadapan dengan Pak Amin di warung, Mono merasakan ada sesuatu yang tidak biasa. Tatapan Pak Amin tajam, seperti menusuk langsung ke dalam pikirannya. Namun, di balik tatapan itu ada sesuatu yang lain, seperti rahasia gelap yang ia sembunyikan dengan baik. Kenapa kalian terlihat gelisah? Tanya Pak Amin dengan nada tenang, tetapi ada sesuatu dalam suaranya yang membuat Mono merinding. Seolah-olah ia tahu apa yang ada di benak mereka, tetapi
sengaja memancing untuk mengungkap lebih jauh. Mono menelan ludah mencoba menenangkan dirinya. "Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan, Pak," katanya akhirnya. Ia menceritakan kejadian-kejadian aneh yang telah mereka alami di warung, termasuk sesajen, bayangan hitam, dan perasaan tidak nyaman yang semakin hari semakin kuat. "Kami ingin tahu lebih banyak, Pak. Sebenarnya apa yang terjadi di sini?" Pak Amin mendengarkan dengan tenang, tetapi senyum yang terukir di wajahnya membuat Mono semakin tidak nyaman. "Ah, itu hanya rumor saja," jawab Pak Amin sambil tertawa kecil. "Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Satu-satunya hal yang perlu kalian lakukan adalah bekerja keras dan menghasilkan uang di sini. Warung ini bisa membuat kita semua kaya." Kata-kata itu, meskipun terdengar sederhana, membangkitkan kecurigaan yang lebih besar dalam diri Mono. Senyum Pak Amin terasa dingin, dan kata-katanya mengingatkannya pada peringatan Pak Nano. Mono mulai bertanya-tanya, apakah Pak Amin benar-benar terlibat dalam sesuatu yang gelap untuk mempertahankan kekayaan warung ini? Setelah keluar dari warung, Mono dan Tia merasa tidak tenang. Mereka memutuskan untuk kembali menemui Pak Nano, berharap pria tua itu bisa memberikan mereka jawaban yang lebih jelas. Sesampainya di rumah Pak Nano, mereka menceritakan semua yang telah terjadi, termasuk sikap aneh Pak Amin yang semakin mencurigakan. Pak Nano mendengarkan dengan saksama. Wajahnya semakin serius seiring cerita Mono dan Tia. Ketika mereka selesai bercerita, Pak Nano mengangguk pelan, lalu berkata dengan nada tegas, Pak Amin itu telah bersekutu dengan makhluk gaib. Dia mempersembahkan sesajen setiap hari dan mungkin mengorbankan sesuatu yang lebih besar, nyawa manusia, untuk mendapatkan kekayaan yang tidak seharusnya. Itulah sebabnya tempat itu dipenuhi dengan aura yang tidak nyaman. Mono dan Tia terdiam, merasa seluruh tubuh mereka gemetar. "Jadi itu semua benar?" tanya Mono. Suaranya hampir berbisik. Pak Nano menatap mereka dengan penuh keseriusan. "Benar. Dan setelah kalian mengetahuinya, jika kalian tetap bekerja di sana, kalian bisa terjebak dalam permainan berbahaya. Segera keluar dan tinggalkan warung itu. Jangan biarkan diri kalian menjadi bagian dari kesepakatan gelap seperti itu." Mendengar peringatan itu, dada Mono terasa sesak. Ia tidak pernah menyangka bahwa Pak Amin yang terlihat ramah dan bersahabat ternyata terlibat dalam praktik-praktik menyeramkan seperti ini. "Lalu apa yang harus kami lakukan, Pak?" tanya Tia. Wajahnya pucat pasi. "Kalian berhenti bekerja di warung itu secepatnya," tegas Pak Nano. "Cari pekerjaan lain yang lebih baik. Kalian tidak bisa terus-menerus terlibat dalam kehidupan yang penuh dengan kesepakatan gelap seperti itu. Terlalu banyak risiko yang harus kalian hadapi." Sepulang dari rumah Pak Nano, Mono dan Tia terdiam lama. Peringatan itu terasa berat di hati mereka, tetapi juga tidak bisa diabaikan. Dalam perjalanan mereka mulai berdiskusi panjang lebar tentang apa yang harus dilakukan. "Kita tidak bisa tinggal lebih lama di sana," kata Tia akhirnya. "Apapun risikonya, kita harus keluar dari warung itu." "Pak, saya ingin menyampaikan sesuatu," kata Mono dengan nada hati-hati. "Saya dan Tia memutuskan untuk mengundurkan diri dari pekerjaan ini. Kami merasa sudah waktunya mencari peluang lain." Wajah Pak Amin yang semula ramah tiba-tiba berubah. Senyum yang biasanya menghiasi wajahnya menghilang, digantikan oleh ekspresi marah dan bingung. "Kenapa kalian mau pergi?" tanyanya dengan nada tajam. "Di sini kalian bisa mendapatkan segalanya. Saya sudah membangun tempat ini untuk kita semua." Mono mencoba tetap tenang meskipun nada suara Pak Amin mulai meninggi. "Kami sudah memutuskan, Pak. Kami mendengar ada beberapa lowongan pekerjaan lain yang sesuai untuk kami. Kami ingin mengundurkan diri secara baik-baik," jawabnya. Namun Pak Amin tampak tidak menerima alasan itu begitu saja. Ia bangkit dari kursinya menatap Mono dan Tia dengan tajam. "Baiklah, jika kalian ingin pergi, silakan saja. Tapi ingat, jangan pernah menyesal."
Serunya, suaranya bergema di ruangan yang sunyi. Saya sudah tahu kalian melihat semuanya. Kalian tidak tahu betapa kuatnya makhluk-makhluk ini, kan? Kalian tidak bisa melarikan diri dari mereka. Camkan itu. Begitu keluar dari warung, mereka merasa seperti baru saja keluar dari perangkap yang menyesakkan. Namun, ketakutan masih menggantung di hati mereka. Aura gelap tempat itu, tatapan penuh ancaman Pak Amin, dan kata-katanya tentang makhluk gaib membuat Mono dan Tia sadar bahwa mereka tidak hanya melawan manusia, tetapi juga sesuatu yang lebih besar dan berbahaya. Dalam beberapa hari berikutnya, Mono dan Tia sibuk mencari pekerjaan baru. Mereka menghindari warung itu sejauh mungkin, tidak ingin terlibat lagi dengan apapun yang ada di sana. Namun, meskipun fisik mereka jauh dari warung, kenangan akan tempat itu masih menghantui mereka. Malam-malam, Mono dipenuhi oleh perasaan diawasi. Sesekali dari sudut matanya, ia menangkap bayangan yang bergerak cepat, seperti sosok yang tidak ingin meninggalkannya sendirian. Mono teringat peringatan Pak Nano bahwa kekuatan gaib bisa mengikuti mereka, terutama jika mereka terlalu lama terlibat. Rasa takut itu terus membayangi, tetapi Mono menenangkan dirinya dengan keyakinan bahwa mereka telah mengambil langkah yang benar. Tia meski terlihat lebih tenang juga merasakan hal yang sama. Setiap doa yang ia panjatkan adalah permohonan perlindungan, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk Mono. Ia percaya hanya dengan doa dan keberanian mereka bisa benar-benar terlepas dari bayang-bayang gelap masa lalu. Pada suatu malam, Mono berdiri di depan jendela mes mereka. Ia menatap langit malam yang penuh bintang, mencoba mencari ketenangan di tengah kekacauan pikirannya. Aku yakin, pikirnya dalam hati, setiap langkah yang diambil ke arah kebaikan dan kejujuran adalah langkah yang tepat. Tidak peduli seberapa sulitnya, aku tahu kita akan sampai ke tempat yang lebih baik. Di sampingnya, Tia tersenyum kecil, seolah merasakan keyakinan yang sama. Mereka tahu perjalanan ini belum selesai, tetapi mereka telah memulai langkah yang benar. Demikianlah kisah yang kami bawakan ini. Meskipun ini hanya kisah fiksi, semoga kisah ini dapat menghibur teman-teman semua dan diharapkan cerita ini bisa bermanfaat. Baiklah, terima kasih untuk teman-teman yang telah mendengarkan cerita ini dan juga yang telah mendukung channel ini. Semoga kebaikan yang dilakukan teman-teman dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hal-hal yang lebih baik dan lebih bermanfaat dalam kehidupan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam perkataan ataupun pengucapan dalam menceritakan kisah ini. Sampai jumpa lagi di kisah kami berikutnya. Semoga sehat dan sukses selalu untuk kita semua.